Gadis itu baru saja membawa Mustang barunya keluar untuk menikmati perjalanan di jalan terbuka. Ketika seorang polisi yang berdiri di pinggir jalan melihatnya, mobil polisi mulai mengikutinya. Untuk menghindari masalah, Bobby menepikan mobilnya. Sebelum petugas itu sampai, ia cepat-cepat merapikan rambutnya, mengoleskan lipstik. Mungkin penampilannya bisa membuatnya lolos dari situasi itu. Ia mencoba berbicara dengan petugas secara memikat, tetapi petugas itu ternyata sangat tegas. Ia meminta dokumen Bobby, lalu menyadari bahwa Bobby tidak tinggal di daerah ini. Tanpa ragu, ia memberinya denda $1.000. Tapi itu tidak berhenti di situ. Ia juga mengatakan bahwa Bobby telah merusak properti dan mencoba menyerang polisi. Bobby berusaha menjelaskan bahwa ia tidak melakukan hal seperti itu, tetapi petugas sama sekali tidak mendengarkan. Ia berkata, "Bayar dendanya sekarang atau aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan daerah ini." Bobby menjawab bahwa ia tidak membawa uang tunai. Petugas itu berkata, "Ada pom bensin 6 mil dari sini. Pergi ke sana, ambil uangnya, dan aku akan menunggu di sini." Bobby setuju. Namun saat ia mulai menyalakan mobil, petugas berkata, "Berikan ponselmu." Bobby bertanya, "Apa?" Petugas menjawab, "Supaya kamu tidak kabur. Lagi pula, kamu tidak boleh menggunakan ponsel saat mengemudi." Bobby menyadari bahwa polisi ini tidak jujur sama sekali. Tanpa berkata apa-apa, ia menyerahkan ponselnya dan menuju pom bensin. Saat sampai di pom bensin dan mencoba mengambil uang dari ATM, ia mendapati bahwa mesin itu kosong. Kasir mengatakan bahwa sering ada gadis yang datang sendirian, meminta uang tanpa alasan. Saat itulah Bobby mengerti bahwa semua ini adalah jebakan yang sudah direncanakan. Ia memutuskan untuk kembali, tetapi ia tidak tahu bahwa polisi yang tidak jujur itu sudah mengetahui semuanya. Diam-diam, ia memantau semua gerakan Bobby. Saat gadis itu hendak meninggalkan tempat itu, dalam hitungan menit ia kembali mendengar sirene polisi di belakangnya. Ia harus berhenti lagi. Ia berkata bahwa di pom bensin pertama tidak ada uang, dan ia akan pergi ke pom lain. Namun sebelum ia selesai berbicara, petugas itu berkata, "Lampu depanmu rusak, kamu tidak bisa mengemudi seperti ini." Bobby bahkan tidak tahu kapan lampu itu rusak. Tetapi alih-alih berdebat, ia berkata, "Aku akan langsung ke bengkel untuk memperbaikinya." Anehnya, kali ini petugas itu tidak tegas. Tidak ada denda, tidak ada ancaman. Ia hanya berkata, "Cepat pergi." Bobby tidak membuang waktu dan langsung menyalakan mobil. Namun tidak jauh dari sana, petugas itu menembak ban mobilnya dengan senapan. Ketakutan, Bobby meninggalkan mobil dan mulai berlari. Setelah berjalan beberapa kilometer, ia sampai di sebuah rumah makan pinggir jalan. Ia melihat ada uang receh di atas meja dan diam-diam memasukkannya ke saku. Saat hendak memesan makanan, ia melihat polisi yang sama berdiri di luar. Ketakutan, Bobby mencoba menelepon seseorang, tetapi kemudian ia menyadari bahwa entah bagaimana mobilnya sudah diparkir tepat di depan rumah makan itu. Saat itu petugas menerima panggilan dan meninggalkan tempat tersebut. Ketika Bobby keluar, ia melihat mobilnya sudah diperbaiki. Ban dan lampu depan sudah utuh. Ia sedikit lega, tetapi kemudian ia melihat seorang gadis menangis di luar restoran. Ketika Bobby bertanya apa yang terjadi, gadis itu berkata bahwa ia dipecat dari pekerjaannya karena ada uang yang hilang dari meja. Bobby merasa sangat bersalah karena dialah yang mengambil uang itu. Ia berkata kepada gadis itu, "Aku akan mengantarmu pulang." Mereka berdua naik ke mobil dan pergi. Tapi tak lama kemudian, mobil polisi yang sama mulai mengejar mereka lagi. Bobby mencoba menambah kecepatan, tetapi tidak bisa lolos. Mereka kemudian melihat sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan. Bobby segera berhenti dan meminta bantuan sopir truk itu. Melihat keadaannya, sopir tersebut mengeluarkan pistol. Tetapi begitu ia tahu bahwa yang mengejarnya adalah seorang polisi, bukan penjahat, ia menjadi bingung. Sebelum ia mengerti apa yang terjadi, petugas itu menembaknya. Memanfaatkan kesempatan itu, Bobby kembali ke mobil dan kabur. Akhirnya, dengan susah payah, ia berhasil menjauh dari jangkauan polisi yang tidak jujur itu.